warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Himatul Izzah, nomor NIM 14 dari kelas IKTA 6. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya dari mata kuliah dan pengajaran yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Salma Faatin. Yang pertama, membedakan antara metode, strategi, dan teknik beserta contoh-contohnya. Langsung saja. Strategi adalah rencana dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik bersama pengajar agar tujuan dari pembelajaran itu berjalan dengan efektif dan efisien. Metode pembelajaran adalah cara mengajar atau menyampaikan materi kepada siswa yang sedang belajar dalam memilih jenis metode pembelajaran. Hendaknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu materi pelajaran, lingkungan belajar, keadaan siswa, keadaan guru, dan lain-lain. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang atau pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan suatu metode secara spesifik. Dengan contoh, di sini saya mengambil contoh mata pelajaran tajwid dalam tingkat sekolah sanawiyah kelas 8. Yang pertama, di sini guru menyampaikan isi dari materi yang akan diajarkan dengan contoh nun sukun, berarti guru menjelaskan apa itu nun sukun, bacaan-bacaan apa yang ada di dalam nun sukun. Yang kedua, guru memberi waktu, memberi peluang untuk siswanya dalam berdiskusi atau praktek. Kan biasanya ada modulnya, ada bukunya. Itu dibagi. Kan nun sukun itu ada beberapa bacaan, ada idgham, itu dibagi beberapa kelompok. Setelah itu kita bisa praktek dari diskusi, kita bisa mengetahui informasi atau dari beberapa bacaan yang ada di dalam tajwid. Dan juga ada sesi tanya jawab. Guru pengajar bisa menunjuk salah satu atau beberapa siswa untuk bisa menjawab pertanyaan dari guru, dengan tujuan untuk kita bisa mengetahui seberapa siswa memahami dari pelajaran tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu teori-teori pembelajaran. Yang pertama, belajar bermakna dari ausubel. Interaksi aktif antara guru dengan siswa dengan menekankan pada expository, dengan cara guru menyajikan materi secara eksplisit dan terorganisasi. Model ini mengedepankan penalaran deduktif. Yang kedua, advance organizer. Guru menggunakan metode ini untuk mengaktifkan skemata siswa untuk mengetahui apa yang telah dikenal siswa dan untuk membantunya mengenal pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga, discovery learning dari Brunner. Siswa menemukan sendiri informasi dan konsep dalam belajar penemuan. Siswa menemukan sendiri dari prinsip dengan melakukan kegiatan yang mendemonstrasi konsep tersebut. Yang ketiga, mengapa guru tidak mungkin menggunakan strategi expository atau discovery secara murni? Karena memang pada dasarnya guru itu dituntut kreatif, harus aktif dalam cara bagaimana
mengajar siswa agar siswa itu tidak mudah bosan, siswa bisa lebih tertarik dari pelajaran yang kita sampaikan. Makanya kita tidak bisa hanya melakukan teori itu saja. Kita bisa mengaplikasikan teori-teori yang ada, karena memang strategi ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. 4. Apakah bedanya discovery dan inquiry? Yang pertama, inquiry adalah pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, discovery atau penemuan bisa diartikan sebagai prosedur pembelajaran yang mementingkan pembelajaran, perseorangan, manipulasi objek, atau melakukan percobaan. Metode ini mengutamakan cara belajar siswa secara aktif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.